Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Kak Mama berharap adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Hari ini kita sama-sama bersekolah minggu di sekolah minggu online Parpetra. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan menyanyikan dua lagu. Yang pertama, Dari Terbit Matahari, dan yang kedua, Kudaki-daki gunung yang tinggi. 1, 2, 3. Ada
pada hari ini, mari kita meminta tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan berkat penyertaan-Mu ya Tuhan yang selalu menjaga, mendampingi kami ya pada saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan mulai sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan Yesus mau jaga kami, memberkati kami ya Tuhan dari awal hingga berakhirnya sekolah minggu kami pada hari ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kalora. Nah, sebelum itu kita akan menyanyi satu lagu, yaitu lagu Happy Yaya. 1, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kalora, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan setiap cerita yang kami dengar, setiap firman yang kami dengar ya Tuhan. Tuhan memberikan kami hikmat agar kami dapat mengerti setiap cerita yang akan kami dengarkan ya Tuhan, dan kami pun boleh melakukan setiap cerita firman Tuhan yang kami dengarkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyanyi memuji Tuhan. Tiba saatnya untuk kita membaca dan mendengarkan cerita. Nah, sebelumnya kakak ingin bertanya, apakah adik-adik yang di rumah semuanya sudah siap mendengar cerita? Oke, kalau semuanya sudah siap, ambil Alkitab dan kita buka sama-sama bacaan kita hari ini yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kakak ulangi sekali lagi ya, dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Nah, kalau semuanya sudah ketemu, maka kakak akan membacakannya untuk kita semua. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 dengan judul Minyak Seorang Janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana."
Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Ya, demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk memperjelas pemahaman adik-adik terkait dengan bacaan kita hari ini, kakak sudah mempersiapkan sebuah video untuk kita tonton bersama. Jadi silahkan ditonton ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Terima kasih Tuhan. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Ya, adik-adik, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu berharap dan berusaha. Sama seperti halnya dengan janda Nabi tadi, di mana dia mengalami sebuah masalah, yaitu terlilit hutang. Nah, dan jika sampai janda Nabi tersebut tidak bisa membayar hutangnya, maka kedua orang anaknya akan diambil oleh si penagih hutang untuk dijadikan budak. Nah, jadi ketika janda Nabi ini mengalami masalah, dia datang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia datang menaruh harapannya kepada Nabi Elisa supaya Nabi Elisa bisa membantu dia keluar dari masalah yang dia alami. Nah, tak hanya menaruh harapan saja, tetapi janda Nabi tersebut juga membuat usaha. Nah, usaha apa yang dia buat? Yaitu mengumpulkan bejana-bejana kosong seperti yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, untuk nantinya bejana-bejana kosong tersebut dituangi minyak di dalamnya. Nah, hasil dari minyak tersebut akan dijual lagi oleh janda Nabi. Nah, hasil penjualan minyaknya akan digunakan untuk membayar hutang dari janda Nabi, dan sisanya untuk mencukupi kebutuhan hidup janda Nabi beserta kedua anaknya. Nah, adik-adik, dari cerita kita hari ini, kita sama-sama belajar bahwa ketika kita ada masalah, ketika kita mengalami kesulitan, mari kita datang kepada Tuhan, kita taruh harapan kita kepada Tuhan, dan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan bantu kita keluar dari masalah kita.
Namun, adik-adik juga harus ingat, ketika adik-adik sudah menaruh harapan yang besar di Tuhan, adik-adik juga harus membuat usaha atau tindakan. Supaya apa? Supaya harapan yang adik-adik berikan kepada Tuhan, harapan yang adik-adik taruh kepada Tuhan, itu boleh membuahkan hasil yang baik juga. Lewat usaha dan tindakan yang adik-adik lakukan, Tuhan Yesus memberkati usaha adik-adik sehingga harapan yang adik-adik berikan kepada Tuhan itu juga terwujud. Karena apa? Tuhan Yesus tidak mau ketika kita sudah menaruh harapan yang besar di Tuhan, kita sudah percaya di Tuhan, tapi kita tidak mau buat usaha, kita tidak mau buat tindakan. Padahal sebenarnya usaha dan tindakan yang kita buat itu sangat berpengaruh terhadap hasil akhir yang akan kita peroleh. Jadi contohnya, misalnya adik-adik di rumah ada yang ingin dapat ranking 1 di kelas, ada yang ingin menjadi juara kelas, ada yang mau dapat nilai bagus. Nah, adik-adik sudah taruh harapan adik-adik di Tuhan. Adik-adik sudah berdoa, minta di Tuhan supaya Tuhan Yesus dengar adik-adik punya harapan. Tapi adik-adik masih malas-malas, adik-adik masih malas belajar, adik-adik masih tunda-tunda untuk belajar. Nah, bagaimana hasil yang akan adik-adik peroleh? Oleh karena itu, ketika adik-adik sudah taruh harapan di Tuhan, mari adik-adik buat usaha dengan apa? Dengan cara belajar yang rajin. Ketika ada tugas yang dikasih oleh Bapak Ibu Guru, adik-adik langsung kerjakan. Jangan lagi menunda-nunda tugas yang telah diberikan. Supaya apa? Supaya hasil yang adik-adik peroleh juga itu memuaskan diri adik-adik. Jadi sekecil apapun usaha yang adik-adik buat, itu akan berpengaruh terhadap hasil akhir yang adik-adik peroleh. Oke, jadi mari adik-adik, ketika kita punya masalah, kita mengalami kesulitan, mari kita berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan membantu kita. Tapi ingat, di satu sisi kita juga harus terus berusaha, kita juga harus terus melakukan usaha kita. Karena ketika kita berharap, maka kita juga harus membuat usaha. Nah, amin untuk cerita kita hari ini. Sampai jumpa lagi ya di sekolah minggu berikutnya. Shalom! Adik-adik, sebagai ucapan syukur kita karena telah mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Namun, persembahan yang adik-adik berikan nanti dititipkan kepada Papa dan Mama untuk dibawa ke gereja. Nah, kita akan menyanyi satu buah lagu, yaitu King Kong Badannya Besar. 1, 2, 3. Tingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Adik-adik, kita telah sampai kepada penghujung sekolah minggu kita pada hari ini. Nah, untuk menutup sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan sama-sama berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 1, 2, 3. Shalom.